Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita berjumpa kembali masih di mata pelajaran tematik kelas 4. Ya, kita masih membahas tema 4, berbagai pekerjaan, di sub tema yang ketiga yaitu pekerjaan orang tuaku. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2 dan 6. Ya, namun sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, ya alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa kita mulai. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sekarang ini ya di pembelajaran 26 ya kita akan membahas muatan pelajaran PPKN, yaitu kita akan menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita akan menerangkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas satu persatu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian masih ingat sila ketiga Pancasila? Ya, coba kalian sebutkan. Ya, sila ketiga dari Pancasila itulah yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah kalian tahu apa lambang dari sila ketiga? Ya, lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ya, betul sekali. Ya, lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Ya, mengapa ya pohon beringin dipilih menjadi lambang sila ketiga Pancasila? Ya, untuk menjawabnya, ya mari kita sama-sama simak dan saksikan pembelajaran berikut ini. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Ya, pohon beringin juga menggambarkan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi semua rakyat Indonesia. Ya, kemudian yang selanjutnya, alasan selanjutnya adalah pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Ya, jadi kemudian sulur dan akar tersebut menggambarkan keberagaman yang menyatu dalam wadah negara Indonesia. Ya, anakku, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara majemuk, yaitu negara yang memiliki keberagaman. Ya, di sini ya dari keberagamannya ada dari mulai suku, ras, dan bahkan agama. Keberagaman yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Ya, jadi keberagaman Indonesia tidak untuk dipertentangkan. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal ini gotong royong adalah salah satu bentuk perwujudan dari sila ketiga.
Nah, sekarang kita akan lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia atau sila yang ketiga. Ya, sebagai bisa diwujudkan melalui sikap-sikap sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah rela berkorban. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, mencintai produk lokal. Dan yang keempat, bergaul dengan teman yang tanpa membedakan ras dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, itulah beberapa nilai-nilai perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita akan lihat secara spesifik makna sila ketiga Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, itulah beberapa makna sila ketiga Pancasila. Ya, namun sekarang kita akan perinci kembali. Ya, di sini ada beberapa contoh atau perilaku pengamalan sila ketiga dari Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah, pengamalan sila Pancasila yang ketiga di lingkungan keluarga. Mohon maaf, lingkungan sekolah di lingkungan keluarga. Ya, pengamalan sila Pancasila di lingkungan keluarga bisa kita tunjukkan dengan cara, ya, yang pertama yaitu rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, saling membantu pekerjaan anggota keluarga. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Yang keempat, saling menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga. Dan yang kelima, membantu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Nah, itulah beberapa pengamalan sila Pancasila di lingkungan keluarga. Sekarang yang kedua, kita akan lihat di lingkungan sekolah. Ya, dengan sekolah, perilaku yang bisa kita tunjukkan di lingkungan sekolah adalah yang pertama, menjaga kerukunan dalam pertemanan. Yang kedua, berbagi bekal makanan dengan teman. Yang ketiga, bekerja sama membersihkan kelas. Yang keempat, saling bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Dan yang kelima, tidak membedakan teman berdasarkan suku, ras, dan adat istiadat yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan lihat di lingkungan masyarakat. Ya, kita bisa menunjukkan sikap pengamalan sila ketiga Pancasila melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling. Yang kedua, ikut bekerja bakti bersama warga masyarakat. Yang ketiga, menolong tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, menjaga kerukunan antar tetangga. Dan yang kelima,
menumbuhkan sikap toleransi antar warga masyarakat. Nah, itulah contoh di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Ya, kita bisa wujudkan dengan beberapa contoh seperti ini. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, ras, agama, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Yang kelima, itu menumbuhkan yang kelima adalah memajukan pergaulan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah beberapa contoh perilaku yang dapat kita terapkan di mana di bangsa dan negara dengan mencontoh nilai sila Pancasila yang ketiga. Ya, kemudian yang selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membiasakan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dapat mempererat persaudaraan dan memperlakukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja ya di pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, barangkali ada kekurangan ataupun kehilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah tadi Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, baiklah anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.